Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Pratama dengan nomor induk siswa Y1D1 17037. Ingin mempresentasikan seminar magang saya dengan judul Kajian Keselamatan dan Kesehatan Kerja ketika pada kegiatan peledakan PT Semen Padang, Provinsi Sumatera Barat. Bab 1. Terbelakang, PT Semen Padang merupakan salah satu perusahaan industri pembuatan semen Indonesia. Batu gamping, bahan utama pembuatan semen, hingga dilakukan penambangan dengan sistem tambang terbuka. Sistem tambang terbuka sangat berpengaruh terhadap cuaca setempat, terutama air hujan masuk ke dalam bukaan tambang. Pada aktivitas pertambangan PT Semen Padang, yang salah satunya adalah kegiatan peledakan, sangat mementingkan keselamatan dan kesehatan kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan salah satu aspek penting yang perlu diperhatikan, karena apabila hal tersebut tidak diperhatikan atau diabaikan, maka akan terdapat menyebabkan kecelakaan. Keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Keputusan Menteri SDM nomor 1827 nomor 30 Menteri 2018. Pada dasarnya, kecelakaan kerja disebabkan oleh faktor yaitu manusia dan lingkungan. Pada kegiatan peledakan, baik mulai dari tahap persiapan peledakan hingga pasca peledakan, dapat terjadi kecelakaan kerja, sehingga perlu dilakukan kajian terhadap keselamatan pada kegiatan peledakan. Adapun tujuan dan magang saya tersebut yaitu mengetahui dan memahami aktivitas pertambangan pada Semen Padang, dan 2. Mengetahui parameter keselamatan dan kesehatan kerja ketika pada proses peledakan berdasarkan Keputusan Menteri SDM nomor 47 2018, dan mengetahui penerapan keselamatan dan kesehatan kerja pada proses peledakan di tambang PT Semen Padang. Adapun manfaat dari saya mengambil judul ini adapun manfaat praktik kerja lapangan itu untuk menambah pengetahuan mahasiswa pada kegiatan pertambangan dan untuk mengetahui tentang keselamatan dan kesehatan kerja ketika pada proses peledakan di PT Semen Padang. Dan selanjutnya itu sejarah perusahaan. PT Semen Padang berhasil didirikan pada tanggal 18 Maret 1910 dengan nama Incident Portland Cement Habit, yang merupakan pabrik semen pertama di Indonesia. Kemudian pada tanggal 15 Juli 1958 perusahaan dinasionalisasikan oleh pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Belanda. Pada tahun 1995 pemerintah mengalihkan kepemilikan perusahaan di PT Semen Padang ke PT Semen Gresik Persero Tbk. Sejak tanggal 7 Januari 2013 PT Semen Padang Gresik Persero berubah menjadi PT Semen Indonesia sesuai hasil rapat umum pemegang saham luar biasa Persero ini di Jakarta. PT Semen Padang Indonesia memiliki 4 anak perusahaan, yaitu PT Semen Padang yang terletak di Indarung, Sumatera Barat, PT Semen Gresik terletak di Gresik, Jawa Timur, dan PT Semen Tasosa yang terletak di Bering, Sulawesi Selatan, dan Talong Semen Joint Stock Company yang terletak di Hanoi, Vietnam. Dan ini pun struktur organisasi Departemen Tambang PT Semen Padang. Dan untuk lokasi dan kesampaian daerah Semen Padang, yaitu untuk mencapai lokasi dan kesampaian daerah secara geografis, perusahaan tambang Semen Padang terletak pada daerah perbukitan dan daerah lembah yang terjal dengan ketinggian lebih kurang 100-200 mdpl. Lokasi tambang ini bertetapan di daerah Bukit Karangputih, Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Provinsi Sumatera Barat. Jarak dari Indarung ke Kota Padang berkisar lebih kurang 15 km, dan dari Kampung Jambi menuju ke Bukit Karangputih, Indarung berkisar lebih kurang 500 km. Adapun untuk peta geologi regional menurut PH Silotonga 1995, sejarah keadaan geologi regional daerah Bukit Karangputih umumnya memiliki terobosan batuan beku seperti basalt, andesit, dan granit. Keberadaan lapisan batu kapur pada di atas batuan vulkanik dengan ketebalan 100 meter sampai 500 meter. Batuan beku basal dapat diprediksi memiliki instruksi basal di proses pembentukan dari basal menuju batu kapur.
Instruksi ini dapat mengakibatkan terjadinya pengamburan batu kapur menjadi kars dengan keadaan kristal-kristal yang berukuran cukup besar dan keadaan dinding bukit berbatuan dengan diperlihatkan perapuhan batu melalui kekar yang terdapat di daerah tersebut, menyebabkan rongga-rongga pada batuan beku. Morfologi Bukit Karang Putih terbagi menjadi dua, yaitu morfologi lembah dan morfologi perbukitan terjal. Morfologi beradaan pada barat laut tenggara dan timur barat, serta mempunyai puncak yang landai ke arah utara serta berelief kasar ke arah selatan, dan morfologi ini berada pada tinggi antara 262 hingga 525 meter di atas permukaan laut dan dibatasi oleh lereng yang terjal. Adapun untuk peran perencanaan penambangan, TPT Semen Padang merupakan salah satu perusahaan bergerak di industri pertambangan dengan bahan baku utama limestone, di mana bahan baku utama pembuatan semen menggunakan batu gamping sebesar 80%, batu gamping 10% silika, 8% clay dan 2% pasir besi dan gipsum. Perusahaan tambang PT Semen Padang memiliki 8 izin usaha pertambangan operasi produksi, antara lain IUP 329 Bukit Tajarang dan IUP 206 Bukit Karang Putih dan IUP 88 Bukit Bandayu dan IUP 107 Bukit Ngalau. Menurut hasil eksplorasi pada 2013, PT Semen Padang memiliki cadangan batu kapur sebanyak lebih kurang 250 juta ton dengan perkiraan umur tambang hingga 70 tahun yang akan datang. Proses perencanaan pertambang PT Semen Padang dibantu dengan software Datamine dan Agisoft. Yang perencanaan pertambangan yang telah ditentukan akan dilakukan pengecekan setiap harinya dan setiap akhir bulan akan dilakukan pengecekan kemajuan tambang menggunakan drone yang nantinya akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan keinginan atau tidak. Dan untuk sebelum melakukan kegiatan Semen Padang, yaitu ada namanya safety induksi. PT Semen Padang melakukan kegiatan pembekal ini bertujuan untuk melakukan pendekatan, pengawasan dan pentingnya keselamatan kerja sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di perusahaan tersebut. Hal ini dipahami oleh seluruh mahasiswa dan mahasiswi untuk selalu memahami materi kebijakan dari perusahaan, potensi bahaya, kewajiban menggunakan APD, dan pengetahuan akan pentingnya ketiga sebagai gambar di bawah ini. Adapun aktivitas pertambangan yaitu perintasan, pembersihan lahan, pengupas tanah penutup, pembersihan area pengeboran, peledakan, habis itu pemuatan dan pengangkutan, habis itu permukaan crushing, kemudian conveying. Dan untuk proses pembuatan semen, yaitu kemudian dilakukan pengolahan semen yang diawali dengan penambangan batu gamping, clay, dan pasir kemudian dimasukkan ke dalam crusher untuk dilakukan pengeringan, dilakukan pengecilan ukuran, kemudian dilakukan penghancuran lagi ke secondary crusher untuk dihaluskan. Setelah itu dilanjutkan dengan proses protoning gipsum, yaitu penyampuran batu gamping dengan clay atau tanah liat. Setelah itu tercampur, tambahkan lagi ke dalam protoning equipment. Yang kedua ditambah dengan pasir. Setelah ditambahkan dengan pasir, dimasukkan ke dalam grinding mill untuk dilakukan penggilingan agar lebih halus. Kemudian dilanjutkan dengan pressure tower yang bertujuan untuk agar material ini tidak terkejut dalam pemanasan yang merupakan pemanasan itu 1400 Celcius. Dalam parameter tower ini ada 3 segmen. Satu yaitu suhu 200 Celcius dan kedua 200 sampai 700 Celcius dan ketiga 200 Celcius. Siklon yang ketiga ini terjadinya penguraian karbonat yang menjadi senyawa
penggusurnya seperti CaCO3 menjadi CaO plus CO2 dan MgCO3 menjadi MgO plus CO2 yang hasilnya berupa selari. Kemudian pemanasan ini dilanjutkan dengan clean. Clean ini memiliki suhu 1300 Celcius sampai 1400 Celcius yang hasilnya berupa klinker. Setelah dimasukkan klinker, didinginkan ke dalam didinginkan dalam coolant. Hasil ini didinginkan di saluran ke preheater tower untuk menghemat energi. Kemudian klinker ini dimasukkan ke dalam semen oil dan ditambahkan dengan gypsum dan nanti hasilnya akan menjadi serbuk. Setelah itu dimasukkan lagi ke dalam silo. Kemudian dari silo ini dilakukanlah pengemasan. Setelah dikemas barulah dipasarkan kepada konsumen. Adapun produk yang akan dihasilkan itu produk semen seperti semen kantong atau semen curah. Dan untuk penelitian saya sendiri yaitu kajian keselamatan dan kesehatan kerja ketika pada kegiatan peledakan di PT Semen Padang, Provinsi Jambi, Sumatera Barat. Adapun peraturan mengatur ketiga yaitu penyimpanan peledak. Jenis kegiatan itu penyimpanan peledak, jarak aman menggunakan hendak dan terhadap lingkungan. Dan untuk keputusan dan untuk landasan peraturan sendiri diambil yaitu keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara SDM nomor 309 tahun 2018 dan Kemen SDM nomor 7 2018. Dan untuk pengangkutan yaitu jenis kegiatan pengangkutan bahan peledak, keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara nomor 309 30 DJB 2018. Dan yang ketiga peledakan. Adapun jenis kegiatannya itu pelaksanaan peledakan, aktivitas peledakan. Adapun landas peraturan itu keputusan Jenderal Mineral Batubara nomor 39 tahun 2018 dan Kemen SDM nomor 7 tahun 2018. Dan untuk penyimpanan peledak menurut peraturan pemerintah, menurut keputusan pemerintah SDM nomor 1827 2018 dan ditetapkan keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara 2018, gudang berbentuk bangunan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu terbuat dari dinding yang kejal, terbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar, dan dilengkapi dengan atap seringan mungkin dan dia dilengkapi dengan lubang ventilasi yang tidak memungkinkan orang masuk, dan mempunyai satu pintu dan dilengkapi dengan alat penyalur petir dengan nilai lebih kecil dari 5 Wm dan selanjutnya dilengkapi dengan tahanan pembumian dan bebas kebakaran dengan jarak aman 30 meter. Nanti gudang terbuat dari bahan yang tidak menimbulkan percikan api dan tidak boleh terdapat besi dan disingkap sampai dengan 3 meter dari lantai dan 3 tumpukan maksimum 180 cm. Dan untuk penyimpanan sendiri yaitu bahan peledak harus disimpan dalam kemasan aslinya. Ini cantumkan tanggal penyerahan bahan peledak tersebut di gudang. Tulisan harus jelas pada kemasan dan mudah dibaca tanpa memindahkan kemasan. Dan B, detonator harus disimpan terpisah dengan bahan peledak lainnya di dalam gudang bahan peledak bekas detonator. Bahan peledak bekas detonator tidak boleh disimpan di gudang bahan peledak primer atau di gudang bahan ramuan bahan peledak. Dan selanjutnya bahan peledak bekas primer dapat disimpan bersama-sama di gudang bahan peledak bekas detonator, tetapi tidak boleh disimpan bersama dalam gudang bahan ramuan bahan peledak. Dan bahan ramuan bahan peledak dapat disimpan bersama-sama di dalam gudang bahan peledak bekas primer dan atau di dalam gudang bahan peledak bekas detonator. Dan amunisi dan jenis misi lainnya dapat disimpan dengan bahan peledak lain di dalam gudang bahan peledak
apabila ditumpuk pada tempat terpisah dan semua bagian terbuat dari besi harus dilapisi dengan pelat tembaga atau aluminium atau ditutupi dengan beton sampai 3 meter, dan lantai memiliki temperatur ruangan meledak. Untuk dapat bahan ramuan tidak boleh melebihi 55 derajat Celcius dan bekas detonator tidak boleh melebihi 35 derajat Celcius. Adapun ini foto gudang hendak dan pelang-pelang peringatan gudang hendak. Dan untuk gudang hendak sendiri memiliki izin yaitu nomor 540 177 SDM nomor tahun 2016, dan untuk dinamik sendiri nomor 540 1/177 SDM 2016. Adapun gudang hendak di PT Semen Padang, Adapun gudang hendak PT Semen Padang terletak pada wilayah izin usaha pertambangan, dan persyaratan pembangunan gudang bahan peledak diatur lebih lanjut dalam petunjuk yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara. Dan untuk izin gudang hendak PT Semen Padang memiliki 5 tahun, dan untuk izin bahan ramuan, detonator, dan dinamit yaitu 6 bulan sekali. Sekiranya memasuki waktu akan 6 bulan bahan ramuan masih tersisa, detonator, dinamit masih ada, akan segera diperpanjang izin masa berlakunya. Dan untuk izin bahan peledak dari perusahaan ialah untuk gudang hendak yaitu 540.000 kg, dan untuk detonator yaitu 135.000 kg untuk bahan ramuan, dan jangka untuk pemakaian yaitu 6 bulan sekali. Dan adapun untuk izin jarak gudang hendak PT Semen Padang pada jalan utama kurang lebih 500 meter, dan lokasi gudang yaitu 1 hektar. Dan untuk pada jarak aman gudang terhadap gudang lainnya seperti gudang bahan ramuan, gudang detonator, dan gudang dinamit. Dan adapun jarak antar gudang hendak dan gudang detonator yaitu 150 meter. Dan untuk penyimpanan bahan peledak dalam gudang tidak boleh langsung diletakkan di lantai. Harus ada perantara antar lantai dengan hendak, dan untuk antar lantai dengan bahan peledak. Dan untuk itu penyimpanan bahan peledak di PT Semen Padang menggunakan sementara kayu yang jarak dari lantai ke gudang yaitu 30 cm, dan semua gudang dilengkapi dengan alat pengukur suhu temperatur suhu masing-masing yaitu gudang hendak itu 55 derajat Celcius, gudang detonator 35 derajat Celcius. Dan untuk peralatan pengawasan penjagaan di sekitar gudang hendak seperti CCTV pengawas, alat hidran, alat penangkal petir, apar, dan pemadam api ringan, lampu penerangan gudang, tanggul dan pengamanan dan tanggul pengaman yang tinggi 2 meter. Adapun sebelum melakukan aktivitas peledakan, tim blasting dan itu supir MOU itu mobil mixing unit melakukan inspeksi pagi, yang dimana bertujuan untuk pengecekan lubang, marking, dan perhitungan beberapa banyak bahan hendak yang akan dibutuhkan. Dan supir MOU bertujuan mengikuti inspeksi pagi ini, yaitu pengecekan jalur menuju area yang akan diledakkan agar tidak terjadi kecelakaan antar unit yang lain, dan pengecekan jalan menuju lokasi peledakan tersebut tidak ada suatu hambatan. Pengangkutan peledak diatur menurut keputusan direktur. Setelah itu dilakukan pengangkutan bahan peledak menuju lokasi area peledakan. Pengangkutan diatur menurut keputusan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 309 tahun 2018.
Untuk pengangkutan bahan peledak menuju lokasi area peledakan, hendaklah berhati-hati. Dan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja ketika pada pengangkutan peledak ialah dari segi kecelakaan di jalan, seperti kecelakaan tabrakan antar unit lain di area pertambangan, adapun terperosok ke jurang. Dan untuk kecelakaan dan untuk kecelakaan yaitu pecah dan kebocoran tangki handak. Dan untuk peraturan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral tahun 2018, penggunaan bahan peledak menggunakan kendaraan khusus pengangkut bahan peledak dan ketentuannya itu tersedia roti lem berwarna merah dan tersedia bendera merah dengan ukuran 30 kali 40 cm dan terletak di belakang kabin, dan memiliki tulisan awas bahan peledak yang dipasang di sisi kiri kanan belakang unit pengangkut yang mudah terlihat. Dan bak pengangkut merupakan konduktor listrik. Apabila merupakan konduktor listrik harus dilapisi bahan isolator dan tak dapat ditutup, dan ternyata harus diletapi dalam wadah khusus yang bukan merupakan konduktor listrik yang terpisah atau satu sama lain. Adapun kondisi bahaya dan pengendalian bahaya untuk pekerjaan, yaitu pemantauan perpisahan, persiapan peralatan untuk penjaga kegiatan peledakan. Bahaya yang timbul itu alergi, iritasi, dan terhirup bahan kimia, dan tertimpa peralatan pada proses pengambilan dan pemindahan ke atas kendaraan operasional, dan tersandung dan terjatuh akibat material dan benda area kerja. Adapun tindak pencegahan itu menghindari kontak langsung dengan bahan kimia di area kerja, menjauh dari personel yang melakukan pemindahan peralatan, memperhatikan langkah kaki dan menghindari penghalang dan material penyebab bersandung pada menuju kendaraan. Adapun kondisi bahaya dan pengendalian bahaya pada pemantauan persiapan peralatan untuk kegiatan peledakan, itu kendaraan operasional tabrakan dengan unit lain. Adapun tindak pencegahan itu memperhatikan merambu jalan hauling dan mengingatkan pengemudi jika ditemukan indikasi pelanggaran terhadap informasi yang disampaikan pada rambu-rambu di area tersebut. Dan selanjutnya itu alergi, iritasi, dan terhirup bahan kimia. Adapun pencegahannya itu menghindari kontak langsung dengan bahan kimia di area kerja, dan bahaya yang timbul selanjutnya itu tertimpa peralatan pada saat proses pengambilan dan pemindahan ke atas kendaraan operasional. Adapun tindak pencegahan itu menjauh dari personil yang melakukan pemindahan peralatan. Dan bahaya selanjutnya itu tersandung dan terjatuh akibat material benda di area kerja. Dan tindak pencegahan itu memperhatikan langkah kaki dan menghindari penghalang material penyebab tersandung pada saat menuju lokasi pemboran dan peledakan. Peledakan dikualifikasi untuk juru ledak diatur dalam Kep Dirjen nomor 30 Jibat tahun 2018 dan Kep SDN 87 nomor 30 2018 tentang pekerjaan peledakan. Dan untuk peraturan tersebut yaitu pekerjaan peledakan, yaitu pada tambang yang menggunakan bahan peledak harus memastikan bahwa bahan peledak dapat digunakan secara aman, dan semua karyawan atau orang-orang yang berada di sekitar penambangan harus mengetahui rencana peledakan pada hari-hari dan jam-jam peledakan dan lokasi rencana peledakan agar dipasang pita pengaman dan tanda-tanda peringatan yang menarik perhatian yang mudah dimengerti, serta di area tambang bawah tanah terdapat tanda-tanda peringatan agar dipasang pada semua jalan masuk ke lokasi peledakan. Dan juru ledak bertugas melaksanakan peledakan atau yang mengawasi pekerjaan peledakan harus memastikan bahwa semua pekerjaan peledakan dilaksanakan secara aman dan sesuai dengan peraturan yang di pedoman. Adapun untuk juru ledak pada Batasin Padang yaitu sebagai berikut. Yang sudah yang memiliki keahlian yaitu meramu bahan peledak, mengangkut berbagai jenis bahan peledak, mempersiapkan lubang ledak, dan melaksanakan pengisian lubang ledak dan merangkai peledakan sesuai dengan rancangan peledakan.
dan meledakkan lubang ledak dan memeriksa lubang ledak dan menangani terjadi gagal ledak dan untuk prinsip bahaya pada pengen bahaya. Pemantauan persiapan kegiatan peledakan. Adapun bahaya timbul itu tersandung akibat material di area pemboran dan terperosok ke dalam lubang bor peledakan, atau pencegahan itu keluar dari area pemboran dan peledakan pada proses rangkaian. Dan selanjutnya bahaya timbul itu terpapar debu material di area pemboran dan peledakan. Tindak pencegahan itu menggunakan APD kecepatan dan safety. Dan juga selanjutnya itu bahaya pasca pemantauan aktivitas peledakan, yaitu terkena fly rock. Dan tindak pencegahan itu menambahkan informasi perihal identifikasi arah peledakan dari supervisi aktivitas peledakan dan mencegah tempat berlindung dan mengatur jarak aman blasting mencari tempat berlindung. Dan bahaya yang timbul selanjutnya itu terpapar debu material di area pemboran dan peledakan menggunakan APD dan yaitu tindakan pencegahannya itu menggunakan APD kacamata safety. Dan potensi bahaya yang terjadi ketika pemantauan pengecekan lokasi pasca aktivitas peledakan, yaitu bahaya yang timbul kecelakaan tambang akibat gagal ledak. Dan tindak pencegahan itu menunggu arahan dari supervisi aktivitas peledakan bahwa aktivitas peledakan selesai dilakukan dengan selamat. Adapun pembahasan dari judul saya tersebut, yaitu berdasarkan hasil pengamatan dan untuk proses peledakan dari segi pengangkutan sampai pengisian dan proses peledakan sudah menandakan akan keselamatan dan kesehatan kerja yang baik. Namun ada beberapa kelalaian petugas yang seperti tidak memakai masker dan sarung tangan dikarenakan langsung sarung tangan. Oleh karena itu dikarenakan semua langsung berinteraksi pada bahan ledak yang bisa mengakibatkan gangguan pernapasan dan iritasi kulit, dan juga kurangnya perawatan agar alat-alat pengamanan sekeliling gudang hendak. Maka dari itu tujuan dari penelitian ini adalah melakukan kajian keselamatan dan kesehatan pada ledakan PT Semen Padang berdasarkan Kemen SDM 7 2018 dan PT Semen Padang Keputusan Direktur Jenderal Minerba Batubara 2018. Adapun kesimpulan pada kajian saya tersebut, yaitu PT Semen Padang ini menggunakan metode kuari yang memiliki tahap penambangan yang pada batu kapur sebagai berikut perintisan atau pinoring, land clearing, pengupasan dan stripping. Dan dua, keselamatan dan kesehatan kerja ketika pada kegiatan peledakan diatur pada Keputusan Menteri SDM 27 dan 2018 dan pada halaman 105 sampai 169. Dan untuk penyimpanan bahan peledak pada PT Semen Padang dari segi gudang handak dan detonator sudah memiliki izin dengan nomor 540 17 STM 2015. Dan untuk kegiatan pengambilan handak di gudang gudang untuk diantarkan ke tempat pencabulan dari segi keselamatan dan kesehatan kerja pada pembuatan handak beberapa hal kecil dan lupa untuk dilaksanakan seperti pakai sarung tangan dan masker. Dikarenakan bahan peledak sangatlah berbahaya terhadap kulit dan pernapasan, dan untuk dari segi alat pengemasan dan sekeliling gudang handak juga kurang pengecekan dan dirawat seperti lampu penerangan dan kamera pengawas dan digit secara berkala. Untuk penerapan ketika pada proses peledakan PT Semen Padang, untuk pengisian bahan peledak harus diperhatikan karena berhasil langsung pada bahan peledak, di mana bahan peledak bersifat sensitif pada benda-benda yang bisa menimbulkan api dan terpapar akan iritasi yang disebabkan oleh bahan peledak tersebut. Adapun saran dari saya itu untuk pemuatan bahan peledak harus diperhatikan dari segi APD, alat pelindung diri supaya tidak terpapar akan alergi dari bahan peledak itu. Dan untuk pemasukan bahan peledak dan melaksanakan peledak, untuk memasukkan juga harus menggunakan APD lengkap dan jangan membawa benda yang bisa menimbulkan api. Dan untuk itu melaksanakan peledakan haruslah cari tempat yang aman mungkin, harus ledak yang melakukan pengecekan setelah melakukan peledakan. Itulah yang dapat saya sampaikan dari presentasi seminar magang saya ini. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.